Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F kelas biokimia 6A akan memaparkan materi tentang asam amino. Struktur asam amino secara umum adalah satu atom C yang mengikat 4 gugus. Yang pertama gugus amina, gugus karboksil, atom hidrogen, dan satu gugus sisa atau R, atau disebut juga gugus rantai samping yang membedakan satu asam amino dengan asam amino lainnya. Asam amino merupakan unsur pembentuk protein. Fungsi asam amino. Yang pertama, penyusun protein termasuk enzim. Yang kedua, kerangka dasar sejumlah senyawa penting dalam metabolisme, terutama vitamin, hormon, dan asam nukleat. Yang ketiga, pengikat logam penting yang diperlukan dalam reaksi enzimatik atau kofaktor. Di tubuh terdapat 20 asam amino yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, asam amino non-esensial, dan yang kedua, asam amino esensial. 12 jenis asam amino non-esensial diproduksi oleh tubuh, sedangkan 8 sisanya berupa asam amino esensial yang harus didapatkan melalui makanan. Asam amino esensial. Lisin. Lisin memainkan peran utama dalam pembentukan sintesis protein, produksi hormon dan enzim, dan penyerapan kalsium. Lisin juga penting untuk memproduksi energi, memperkuat fungsi kekebalan tubuh, dan produksi kolagen juga elastin. Histidin digunakan untuk menghasilkan histamin, neurotransmitter yang penting untuk respon imun, pencernaan, fungsi seksual, dan siklus tidur bangun. Sangat penting untuk mempertahankan sel lubung mielin, pelindung yang mengelilingi sel-sel saraf. Treonin adalah bagian utama dari protein struktural seperti kolagen dan elastin yang merupakan komponen penting dari kulit dan jaringan ikat. Treonin juga berperan dalam metabolisme lemak dan fungsi kekebalan tubuh. Metionin memainkan peran penting dalam metabolisme dan detoksifikasi. Metionin juga diperlukan untuk pertumbuhan jaringan dan penyerapan zinc dan selenium, mineral yang penting bagi kesehatan. Valin adalah salah satu dari 3 asam amino rantai cabang, artinya memiliki rantai cabang ke satu sisi struktur molekulnya. Valin membantu merangsang pertumbuhan dan regenerasi otot dan terlibat dalam produksi energi. Isoleusin berperan dalam metabolisme otot dan sangat terkonsentrasi di jaringan otot. Isoleusin juga penting untuk fungsi kekebalan tubuh, produksi hemoglobin, dan regulasi energi. Leusin. Seperti halnya valin, leusin adalah asam amino rantai cabang yang sangat penting untuk sintesis protein dan perbaikan otot. Leusin juga membantu pengatur kadar gula darah, merangsang penyembuhan luka, dan menghasilkan hormon pertumbuhan. Fenilalanin adalah prekursor untuk neurotransmitter tirosin, dopamin, epinefrin, dan norepinefrin. Fenilalanin memainkan peran integral dalam struktur dan fungsi protein dan enzim dan produksi asam amino lainnya. Triptofan. Meskipun sering dianggap menyebabkan kantuk, triptofan memiliki banyak fungsi lainnya. Triptofan diperlukan untuk menjaga keseimbangan nitrogen yang tepat dan merupakan prekursor untuk serotonin, neurotransmitter yang mengatur nafsu makan, tidur, dan suasana hati.
Macam-macam asam amino non-esensial. Alanin merupakan asam amino proteinogenik yang paling banyak dipakai dalam protein setelah leusin. Arginin merupakan asam amino yang diperoleh tubuh melalui makanan yang mengandung protein. Aspargin merupakan asam amino pertama yang berhasil diisolasi. Aspargin bersifat netral dalam pelarut air. Aspartat yang bersifat asam dan dapat digolongkan sebagai asam karboksilat. Sistein merupakan sistem utama dalam sintesis senyawa-senyawa biologis lain yang mengandung belerang. Asam glutamat termasuk asam amino yang bermuatan bersama-sama dengan asam aspartat. Dapat dilihat dari titik isoelektriknya yang rendah menandakan ia sangat mudah menangkap elektron. Glutamin merupakan bagian penting dari asimilasi nitrogen yang berlangsung pada tumbuhan dan memiliki kode genetik standar. Glisin merupakan senyawa yang membentuk bahan pembangunan sebagian besar tumbuhan dan hewan, protein, serta asam amino utama dalam tebu. Prolin merupakan satu-satunya asam amino dasar yang memiliki dua gugus samping yang terikat satu sama lain. Serin merupakan asam amino penyusun protein yang umum ditemukan pada protein hewan. Tirosin merupakan asam amino yang diproduksi secara alami dalam tubuh dari asam amino lain yang disebut fenilalanin. Degradasi asam amino. Degradasi adalah pembongkaran molekul yang lebih besar menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Contohnya adalah degradasi amino. Asam-asam amino yang melebihi kebutuhan sintesis protein tidak dapat disimpan dan tidak dapat diekskresikan. Kelebihan asam amino ini akan cenderung digunakan bahan bakar. Gugus amino dibebaskan selanjutnya sebagian besar menjadi urea, sedangkan rangka karbon diubah menjadi zat antara metabolisme, misalnya asetil-CoA, asetil-CoA, dan pirufat. Sekian pemaparan materi asam amino. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.